Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah dan juga yang ada di tempat pekerjaan. Hari ini kita diberkati firman Tuhan dari Roma dengan tema Allah turut bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan ini dinyatakan bagaimana kita yang dipimpin Roh Allah dan disebut menjadi anak-anak Allah dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini digambarkan bahwa kita sebagai anak Allah yang menerima jaminan kekal dari Kristus, kita tidak bisa sangkali bahwa kita juga ada di dalam dunia. Kita juga menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada di dunia. Dan Paulus bicara tentang bagaimana anak-anak Allah yang memiliki kemuliaan, tapi juga bersamaan dengan itu anak-anak Allah yang juga ada di dalam dunia, di mana dunia itu identik dengan kejahatan yang semuanya akan menuai kepada kebinasaan. Di satu sisi kita anak Allah, tapi di satu sisi kita juga tinggal di dunia di mana terjadi perbudakan, kebinasaan, dan banyak orang juga yang belum bertobat. Penderitaan zaman sekarang ini, kalau kita mau lihat, kita tarik dalam konteks kita hari ini, kita menghadapi masa pandemik. Bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia terjadi kesengsaraan, kesukaran karena dampak dari masa pandemik. Ada kekecewaan, ada kemiskinan, ada penganiayaan, ada kesukaran dalam berbagai bentuk. Dan ini semua memang berat, sukar, dan makin hari sepertinya makin membatasi, mempersulit pergerakan-pergerakan kehidupan kita sebagai masyarakat dan juga sebagai orang percaya. Tapi di situ dikatakan tidak berarti jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini bukan mau mengecilkan penderitaan kita, tapi ini mau mengajak kita untuk fokus pada jaminan kekal yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, sekalipun kita ada dalam dunia yang ada dengan segala macam kesukaran dan penderitaan. Prinsipnya, semua orang percaya sebenarnya sudah punya jaminan kekal. Semua orang percaya punya pengharapan sekalipun mengalami berbagai penderitaan. Itu yang ditulis oleh Paulus, dan kenyataannya juga kita masih terus berjuang. Kita masih terus berada dengan tekanan-tekanan dan keadaan di sekitar kita. Kita semua tidak ada yang bilang saya sudah selesai dengan penderitaan, tidak. Semua masih berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran karena di dunia ini. Ibarat di sini dikatakan oleh Paulus seperti ibu yang sedang mengeluh dalam sakit bersalin. Bagaimana menderitanya, rumitnya yang dihadapi, dan itu kita alami secara nyata. Tidak ada di antara kita yang bilang saya sudah selesai penderitaan. Kita semua terus berhadapan dengan keadaan masalah yang bisa membuat kita menderita. Kecuali kita sudah dipanggil Tuhan
itu sudah selesai. Tapi selama kita masih ada napas kehidupan, kita belum selesai. Boleh katakan kepada kiri kanan, kita belum selesai. Kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, dan kita semua masih berjuang. Kita masih merasa sakit selama ada di dunia, tapi kita punya pengharapan. Itu bedanya. Orang-orang percaya punya pengharapan karena Yesus, dia memberikan jawaban. Itu bahasa yang sederhana sekali, tapi kalau mau dikatakan, ya, sekarang semua orang menderita dengan situasi dan dampak pandemik. Ada yang mengalami terpapar COVID, ada yang sedang berjuang untuk sembuh, ada yang sudah sembuh, ada yang tidak kena. Tapi apapun itu yang kita hadapi sebagai orang percaya, kita berjalan dalam pengharapan. Dan pengharapan yang dinyatakan oleh Yesus itu yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kesukaran di hari-hari ini. Dan pengharapan itu menjawab kita. Dan saya mau mengajak kita untuk perhatikan bacaan kita. Ada kabar baik yang boleh kita mengerti bersama-sama dengan tema Allah turut bekerja. Apa kabar baiknya buat kita semua yang hari-hari ini sedang diperhadapkan hampir sama persoalan satu dunia dan juga persoalan-persoalan domestik kita. Mari kita perhatikan, ada 3 hal dikerjakan Allah dalam ketritunggalannya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Perhatikan ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang pertama, kita diselamatkan dalam pengharapan jaminan hidup kekal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Penderitaan boleh terjadi. Hidup kita boleh mengalami perkara-perkara sulit dalam dunia ini. Tapi satu pasti, dia tidak akan selama-lamanya seperti itu. Karena jaminan kekal dari Yesus ada pada kita. Kita punya jalan kehidupan sampai akhir hidup kita jelas. Karena ada jaminan hidup kekal oleh Yesus. Bahkan status kita disebut sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka ketika kita melewati masa kesukaran kita, penderitaan kita, jika kita tekun dan setia, maka kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Dalam Roma 5, di situ dikatakan, dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji di situ diterjemahkannya dengan karakter. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup kita dalam bentuk apapun, kita tekun, kita tahan uji, maka akan menghasilkan karakter ilahi, yaitu karakter Kristus, seperti yang terdapat dalam bacaan kita. Maka sebagai orang percaya, menghadapi penderitaan tidak menjadi kalah, tidak menjadi pesimis, tidak menjadi hopeless, tapi kita punya pengharapan. Kristus sudah beri jaminan hidup kekal buat kita semua, dan jangan takut. Yang kedua, ayat 26-27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah
berdoa untuk orang-orang kudus. Yang kedua, Roh Kudus, Roh penolong itu membantu kita. Kita mungkin tidak sadar, kita tidak tahu. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang mengendalikan kita, yang memimpin kita itu menguatkan kita. Sebenarnya orang percaya itu punya kekuatan luar biasa ya. Menghadapi semua hal, kita akan merasa, oh Tuhan, mengucap syukur. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa lewati bagian itu step demi step. Itu pekerjaan Roh Kudus buat kita. Kita mungkin bilang, ya saya bisa, saya kuat. Tapi sebagai orang percaya yang dipimpin Roh Allah, kita ditopang oleh Roh Kudus. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Perhatikan waktu kita lemah. Di satu sisi kita lemah, tapi di satu sisi ada kekuatan, ada pengharapan. Kita bisa lewati. Bahkan di saat kita bahaya pun kita masih mengatakan, oh untungnya. Udah mau bahaya nih. Tapi kita masih mengatakan, untung. Untung itu bicara pekerjaan Allah. Pekerjaan Roh Tuhan yang membantu kita, yang menopang kita. Jadi yang kedua, Roh Kudus, Roh penolong membantu kita. Dan kita tidak sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi penderitaan seperti yang digambarkan Paulus, itu zaman Paulus, tapi zaman sekarang hari-hari ini, jangan merasa paling malang sedunia, jangan merasa paling sedih atau paling sulit. Tapi percayalah, orang percaya bukan hanya memiliki jaminan dari Kristus, tapi juga hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ditopang, dibantu, sehingga kita bisa bergerak, menjalani semua proses, dan kita keluar jadi orang-orang yang menang. Yang ketiga, Allah turut bekerja. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semua yang dikerjakan, yang terjadi dalam hidup kita, di situ dikatakan Allah turut bekerja. Apakah di masa pandemi ini Allah turut bekerja? Apakah dalam masa pandemi ini ada Allah yang turut bekerja? Pertanyaan itu biarlah menjadi perenungan kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang mengatakan, di mana Allah di masa pandemi ini? Tapi kita sebagai orang percaya punya iman. Seperti firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata turut bekerja di sini dalam bahasa Yunaninya disebut sunerge, yaitu menolong, turut bekerja. Allah mengatur segala hal, Allah bersinergi dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau gambarkan ibaratnya seperti segitiga ya. Segitiga ada sisi-sisi, lalu ada sisi bawah. Manusia, sisi manusia menghadapi pergumulan di dunia ini, sisi Allah turut bekerja. Manusia menghadapi pergumulan, tapi sisi Allah dia turut bekerja, bersinergi dengan manusia. Baru sisi bawahnya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Itu cara kerjanya. Jadi Allah turut bekerja, dia memberikan jaminan bahwa penderitaan ini gak ada apa-apanya karena kita sudah punya kemuliaan kekal. Allah turut bekerja dalam Roh Kudus, dia menopang kita dari dalam. Makanya kita bisa kuat jalani hidup kita. Allah turut bekerja bukan hanya jaminan dan topangan dari dalam, tapi dia bersinergi dengan kita
dengan peristiwa-peristiwa hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mengertilah dan sadarilah kenapa Allah bekerja bersinergi dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Karena dalam catatan Alkitab di situ dibilang ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi sederhananya seperti ini. Kita mengalami peristiwa hidup kita, manusia. Allah turut bekerja. Kita enggak sendirian. Allah mendampingi, bersinergi dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi peristiwa-peristiwa hidup kita itu dipakai untuk membentuk kita, untuk menghasilkan karakter yang serupa dengan gambaran anaknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus dibentuk dan menghasilkan karakter Kristus. Saya rasa kita semua punya penderitaan, kita semua punya pergumulan, kita juga masuk di masa-masa sukar. Tapi lihatlah, itu cuma alat. Karena Allah mau dari semuanya itu kita menghasilkan orang yang berkarakter Kristus. Allah mau kita menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh terlatih, bertumbuh dengan iman, menjadi orang-orang pilihan Allah yang sudah dipilih dari semula. Jadi dia gak mau kita jadi anak-anak gampangan yang kalah, lalu bercampur dengan dunia, lalu menjadi gaya hidup dunia. Tidak. Sekalipun kita ada dalam dunia, sekalipun kita menghadapi kesengsaraan, kesukaran, kita tidak hanyut dengan semuanya itu. Tapi kita berdiri, tampil justru menjadi tahan uji dan menghasilkan karakter Kristus. Tuhan pakai kita menjadi saksi, Tuhan pakai kita jadi alat, kita jadi alat peraganya Tuhan, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, orang banyak mencari Yesus, memberi diri untuk bertobat, orang semua diarahkan kepada Yesus supaya mengalami kehidupan yang kekal. Di masa pandemi ini, sekarang tidak bisa penyakit itu hanya datang pada orang-orang tertentu, tidak. Siapa saja bisa kena. Saya pun sempat kena bulan Februari. Jadi, itu hanya penyakit tertentu pada orang-orang tertentu. Enggak. Pendeta juga bisa kena. Pemimpin negara juga bisa kena. Siapapun bisa kena. Tapi sekarang bagaimana kita melewatinya ini? Dengan berpengharapan kepada Kristus. Bukan menjadi orang yang kalah, bukan menjadi orang pesimis dan hopeless, atau meninggalkan Tuhan. Tapi justru peristiwa-peristiwa ini Tuhan bentuk kita menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus, menjadi saksi, menjadi berkat dalam hidup kita. Allah turut bekerja, Allah bersinergi dengan kita. Boleh Bapak Ibu yang di jemaat, yang di gedung maupun di rumah, lihat kiri kanan, katakan Allah bersinergi dengan kita. Ada sebuah ilustrasi, satu-satunya orang yang selamat dalam sebuah kecelakaan kapal, di mana kapalnya terdampar di pulau yang kecil dan tak berpenghuni. Ada pria yang kebetulan pria itu selamat, dia cuma tinggal sendirian. Pria ini berdoa kepada Tuhan di pulau yang kecil itu supaya Tuhan menyelamatkannya. Dan setiap hari dia mengamati langit, dia mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi dia tunggu-tunggu gak ada. Dia sudah sendiri di pulau yang terpencil, berdoa Tuhan tolong, dia lihat-lihat gak ada tanda-tanda pertolongan. Dia capek. Akhirnya dia bangun gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca.
Dia bisa aman waktu siang, waktu hujan dia pun juga aman. Dan juga dia menyimpan beberapa barang-barang yang masih dia miliki di gubuk kecil itu. Tapi suatu hari, setelah dia mencari makan keliling pulau yang gak begitu besar itu, dia kembali ke gubuknya dan dia kaget. Karena dia mendapati gubuk kecilnya itu terbakar. Tinggal satu-satu miliknya yang dia punya itu terbakar. Asapnya mengepul ke langit. Dan yang paling parah, habis semuanya. Tidak ada sisa-sisa yang dia miliki. Tidak ada alat sedikit pun atau cadangan makanan atau apapun, tidak ada, habis. Dia sedih. Dia marah. Tuhan, teganya Engkau melakukan ini padaku. Dia berteriak. Dia menangis. Dan dia tertidur. Besok paginya dia bangun. Dan dia dibangunkan oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkan dia. Storm kapal itu bunyi ya. Dia terbangun. Dia kaget. Lalu dia ditolong oleh awak kapal tersebut. Lalu dia tanya, "Pak, bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Tanya pria itu kepada para penyelamatnya. Lalu mereka menjawab, "Kami melihat tanda asapmu." Artinya apa? Kalau nggak kebakaran, tidak ada yang dapat melihat tanda asap itu. Bapak Ibu Saudara, mudah sekali kita untuk menyerah ketika kita masuk dalam penderitaan. Masa sukar, di masa pandemi atau pergumulan apapun. Tapi kita tidak boleh goyah. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Juga ketika kita dalam kesakitan, dalam kesusahan, bahkan dalam ketakutan hari-hari ini, ingatlah, ketika gubukmu terbakar, mungkin itu tanda asap bagi kuasa Tuhan. Ketika ada kejadian negatif terjadi, kita harus berkata kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban yang positif untuk kejadian tersebut. Ketika kita diperhadapkan dengan kesukaran kita hari-hari ini dalam bentuk apapun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah jahat, Allah tidak pernah bermaksud curang. Allah baik. Dia akan mengerjakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Dia sayang kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Amin.